Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriana, kelas 11 keperawatan, nomor absen 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman pasak bumi yang diajarkan oleh Pak Teguh Setiawan dari mata pelajaran refleks. Jadi, tanaman pasak bumi ini biasanya disebut dengan tongkat tali atau Eurocoma longifolia. Tanaman ini berkhasiat yang biasanya dapat ditemukan di Indonesia dan di Malaysia di bagian barat. Akar pasak bumi ini terkenal berkhasiat sebagai afrodisiak. Tumbuhan ini biasanya akarnya mencapai 10 meter atau lebih dan di dalam rimbunan hutan di dataran rendah. Kebanyakan pohon ini tidak bercabang. Jika bercabang pun tidak terlalu sedikit, yaitu biasanya 1 atau 2 cabang saja. Bunganya tersusun padat pada tangkai yang bercabang yang keluar dari pangkal daun. Lalu, nama lain dari pasak bumi adalah Eurocoma longifolia. Dan habitatnya pasak bumi ini biasanya terdapat di Sumatera dan di Kalimantan di dataran rendah sampai ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Nama daerah di Indonesia pasak bumi ini beragam-ragam. Di Jawa biasanya disebut widoro putih, di Kalimantan pasak bumi, di Melayu penawar pahit, di Sumatera beseng. Lalu efek farmakologisnya, pasak bumi ini memiliki potensi untuk merusak jaringan hati dan ginjal, serta jaringan tubuh yang lainnya. Jika dikonsumsi secara tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh terapis, maka akan menimbulkan efek samping. Lalu pasak bumi ini jika dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat berubah menjadi racun yang dapat mengakibatkan keracunan yang diawali mual dan muntah, yang akhirnya dapat merusak organ tubuh, terutama hati dan syaraf dan ginjal, serta peradangan di kandung kemih. Lalu, pasak bumi ini tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang karena dapat mengakibatkan peradangan, pembengkakan, dan kerusakan di jaringan hati. Lalu, pasak bumi ini tidak boleh digabungkan dengan obat-obat yang lainnya atau obat herbal yang lainnya seperti mahkota dewa, lalu kaca beling, sambiloto, dan lain-lain. Mengapa? Karena akan menghilangkan khasiat pasak bumi itu sendiri dan dapat memicu terjadinya kerusakan pada jaringan tubuh. Lalu pasak bumi ini tidak dianjurkan dikonsumsi oleh anak-anak yang belum di usia 18 tahun ke atas, karena pada dasarnya senyawa yang akan pada pasak bumi ini tidak cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan orang-orang yang masih di bawah umur. Lalu, air pasak bumi ini sebaiknya tidak disimpan di lemari es, apalagi di dalam keadaan panas. Tidak boleh disimpan dalam keadaan panas. Mengapa? Karena akan mengurangi khasiat dalam hitungan menitnya. Pasak bumi ini sangat baik jika dikonsumsi tidak lebih dari 3 jam setelah direbus atau diseduh, karena saat itu khasiat unggulnya dapat segera dirasakan. Mengkonsumsi pasak bumi ini disarankan tidak ditambahkan gula atau madu atau lainnya yang dapat menetralkan pahitnya, karena khasiat dari pasak bumi ini kalau ditambahkan madu atau gula atau yang lainnya akan berkurang khasiatnya, bahkan tidak akan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat pasak bumi ini antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, obat penurun panas, obat malaria,
mencegah pertumbuhan sel kanker, menyembuhkan diabetes, menambah nafsu makan, dan menyembuhkan sakit pinggang. Jadi, itu sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.